Halo semua, terima kasih telah meluangkan waktu Anda sejenak untuk melihat video ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan COVID-19 dengan iman kita. Nah, sebelumnya, ini adalah proyek saya dalam bidang agama yang berjudul Kuatkan Iman dalam Berbagai Masalah atau disingkat dengan KALEM. Seperti yang telah kita tahu bahwa virus corona atau istilah kedokterannya COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sampai kini, belum ada penjelasan yang pasti tentang asal mula virus tersebut. Namun, salah satu dugaan kuat mengatakan bahwa virus ini menjangkiti manusia melalui hewan-hewan yang dijual di pasar bebas di Wuhan. Peristiwa ini kembali mengingatkan tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Jika dibandingkan dengan keagungan Allah yang nampak dari ciptaannya di alam semesta ini, apakah arti manusia? Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 8 ayat 4-5. Dunia sudah berulang kali mengalami pandemi seperti ini. Misalnya, The Black Death atau terjadi pada tahun 1346 sampai 1353. Wabah penyakit ini melanda di Eropa, Asia, bahkan di Afrika. Diperkirakan 75 sampai 200 juta orang meninggal dunia. Situasi dan keadaan yang kamu alami dan saya alami sedikitnya banyak membuat kita tak sebebas dahulu. Semua mempunyai kerinduan berkumpul bersama untuk bergereja, bersekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Sejak Maret 2020, kita mengikuti pembelajaran daring ini. Dengan segala dinamika kerinduan bersama, pasti ada. Lalu, tahukah kamu mengapa kita menunda pertemuan fisik? Apakah karena kita kekurangan iman bahwa Tuhan akan melindungi kita? Bukankah Tuhan menjanjikan perlindungannya sebagaimana tertulis di Mazmur 91 ayat 5-6 agar kita tidak takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yesus dengan tepat menegaskan, masalahnya di sini bukan tentang iman, tetapi tentang mencobai Allah. Di masa bangsa Israel didebatkan dengan Musa perihal kekurangan air, dan Musa menegur mereka karena telah mencobai Allah dengan ketidaktaatan dan keraguan mereka. Itulah mengapa generasi Musa tidak terlihat tanah perjanjian, tapi mendapatkan hukuman untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai mereka semua mati. Terdapat pada Mazmur 95 ayat 8-10. Jadi, kita saling bertanya tentang iman kita. Kita perlu meyakini bahwa kita tidak sedang mencobai Tuhan. Kadang, kita hanya ingin melihat Tuhan menepati firman-Nya. Aku mempunyai saran bahwa menunda pertemuan selama masa ini bukanlah tindakan kekurangan iman, tapi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Nah, seperti keterkaitan antara COVID-19 dengan kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang dialami alam ciptaan sangatlah berkaitan dengan apa yang dialami umat manusia. Alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh, terdapat pada Ayub 20. Sebagai Alkitab dari pemberontakan manusia kepada Allah. Kejadian 3 ayat 17-19. Demikian pula ketika umat manusia dimerdekakan dari maut dan diagungkan, seluruh alam ciptaan juga akan mengalaminya. Terdapat pada Ayub 21. Namun, saat ini bagaikan ibu yang mengandung akan melahirkan. Seluruh ciptaan mengeluh sambil menantikan kita. Terdapat pada Ayub 22. Kita pun mengeluh dalam batin kita ketika menderita sembari menantikan Allah membebaskan diri kita seluruhnya. Terdapat pada Ayub 23. Pembebasan diri kita yaitu kebangkitan tubuh kita dari kematian. Sudah dijamin karena kita terhubung dengan Kristus yang telah dibangkitkan sebagai buah sulung atau yang pertama dari yang akan datang. Terdapat pada 1 Korintus 15 ayat 20-27. Virus corona
ada karena dunia ini dibiarkan menjadi rapuh. Namun, kita menantikan kebangkitan kita kepada suatu kehidupan yang bebas dari penderitaan, kesakitan, dan kematian. Alam ciptaan Allah pun akan diperbarui, bebas dari penderitaan, kesakitan, dan kematian. Virus corona. Karena mempunyai pengharapan tersebut, karena Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, suatu jaminan pasti dari Allah bagi umat manusia dan alam ciptaannya. Peganglah pengharapan itu pada Natal kali ini. Terima kasih karena telah standby mendengarkan saya. Maaf jika kata-kata saya kurang baik atau kurang tepat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, salam entrepreneur.